lebih santai. Untuk malam hari ini kerisnya ini memakai belantaknya itu belantak ngayuk Jogarta sobat. Belantak ngayuk Jogarta, namun di bagian ini, di bagian depannya ini sudah potel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam berjumpa kembali dengan channelnya Bang Komet Keris Mundrang. Seperti biasanya sobat, untuk kesempatan pada malam hari ini, sebelum Bang Komet melanjutkan video dari Bang Komet pada malam hari ini, mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja pada kesempatan siang hari ini, pada malam hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga saja kita selalu dilimpahkan nikmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke sobat, untuk kesempatan pada malam hari ini Bang Komet akan mereview dua buah pusaka yang satu pusaka keris dan yang satunya adalah tombak. Tombak ini namun sudah pernah saya review, dan kesempatan pada malam hari ini kita review, dan nanti apabila ada yang berminat silakan saja untuk bisa menghubungi chat WA-nya Bang Komet. Untuk pada malam hari ini kita memang akan mereview keris yang asli original sepuh, dan kita dapatkan di lokasian langsung sobat. Untuk keris yang akan kita review yaitu kerisnya yang memakai warangkanya jenis warangka model belantak ngayuk Jogartonan sobat, belantak ngayuk Jogartonan. Seperti biasanya sobat, kita sambil rokokan biar kita lebih santai sobat, lebih santai. Untuk malam hari ini kerisnya ini memakai belantaknya itu belantak ngayuk Jogarta sobat, belantak ngayuk Jogarta, namun di bagian ini, di bagian depannya ini sudah potel. Ini sudah potel dan ini diberi dempulan, namun ini original dari lokasian dan sudah saya gosok, sudah saya beri melamin. Dan bagian gandarnya ini gandar iras sobat, gandar iras ini berbahankan kayu jati. Setelahnya sudah kelihatan ini kayu jati sobat. Dan bagian pendoknya ini sangat tebal, ini 0,5 kalau tidak salah, 0,33 lah tebal. Ini gandar larasan, dan bagian ini dedernya ini tenggelam dalam air sobat, ini tenggelam dalam air, namun kelihatannya kalau melihat dari seratnya kok kayak enggak kayu tayuman kelihatannya, atau kayu besi atau apa ya, kurang paham ini. Dan untuk bilahnya mari kita coba review sobat. Namun keris ini berbalutkan karat sobat, kerisnya berbalutkan karat cukup lumayan tebal. Mari kita coba lihat isinya sobat. Lumayan apa, sulit. Benar, ini kalau memang sulit lepas itu biasanya Bang Komet gini, kayak mungkin karat atau gimana. Inilah sobat, kerisnya ini tayangan sobat, tayangan lumayan tayangan sekali nih. Ini dapur apa, bilahnya itu lurus, kecil, ini bagian sorsorannya cukup lumayan lebar, dan panjangnya itu 33 cm dan ini masih lumayan tebel. Untuk pamornya ini cukup lumayan bagus, kalau nunggak semi sobat. Ini di bagian sorsorannya ini ada pamornya sebenarnya, kalau kelihatan enggak ya, kalau kelihatan enggak, ini nunggak semi sebenarnya, semua ini berbalutkan karat. Ini dulu saya dapatkan dari tetangga saya sobat, ini dulu saya dapat 3 pusaka ini termasuk yang ini, dan yang 2 itu karena butuh uang untuk modal, kita sudah termahar sebelum saya mempunyai channel YouTube ini.
dulu dimaharkan lewat jalur apa ya, jalur itu ketemu langsung tuh namanya apa, jalur darat lah, jalur darat dari pecinta Tosan Aji juga. Untuk keris ini merupakan dapurnya itu dapur tilam upih kelihatannya. Ini bilahnya lurus, bagian sasaran dan tiklalis, dan bagian gandeknya polos, dan di bagian gonjo tidak terdapat apa-apa. Ini termasuk apa? Termasuk tilam upih ya. Cuma ini bilahnya kok kecil. Ini termasuk kategori apa? Sobat mungkin ada yang tahu ini termasuk apa? Ciri-cirinya yaitu ricikannya itu bilahnya lurus sobat. Bagian bawahnya itu ada ricikan tiklalis, gonjonya polos, dan gandeknya juga polos. Termasuk apa? Mungkin para sobat ada yang tahu, lebih paham terkait dapur ini. Tapi kalau melihat rujukannya itu kayak tilam upih, namun kok bagian bilahnya ini kecil. Nah, kecil ini bukan berarti karena dimakan korosi, enggak. Kalau Bang Komet, menurut Bang Komet sendiri loh, kalau ini melihatnya ini tidak dimakan korosi, karena kecilnya ini bukan dimakan korosi, tayangan enggak. Ini asli dari bawaannya memang didesain seperti ini rancang bangunnya kelihatannya. Dan di bagian apa ini, lubang gonjonya ini lubang gonjo melumpang. Ini sepuh, jaminan sepuh sobat. Nah, ini dulu saya dapatkan dari tetangga dusun, original. Untuk bagian mendaknya ini kuningan lawasan, dan bagian gandhi di bagian peksi itu sudah serubung sobat, namun serubungnya serubung asli sepuh, bukan di era sekarang. Nah, ini serubungnya ori sepuh. Ini keris tilam upih kalau menurut Bang Komet. Kalau menurut panjenengan mungkin ada yang tahu referensi lain, literasi bacaan lain, ini termasuk dapur apa? Ada yang mengatakan Sujen Ampel juga ada. Cuma yang pasti kalau Bang Komet melihat modelnya ya tilam upih gitu aja. Ini originalan, dalam original ini ininya, dedernya sama warangkanya ini ori semua, sobat. Dan cuma ini sudah saya poles, ini lubangnya kecil, asli kecil lubangnya. Gitu. Ini kalau masalah wingit dan tidak wingit itu tidak kita bahas, kita hanya mereview kerisnya. Ya mungkin saja ada yang tertarik. Ya terus terang gini lah ya. Kalau saya ngelumpuki keris ini, keris di belakang ini saya sudah cukup lumayan banyak. Sekitar sekarang tinggal 180-an mungkin ya. 180-an karena ya satu dua itu termahar para sobat-sobat saya trader di sana. Sudah termahar dan matur suwun karena untuk perputaran modal sobat, perputaran modal untuk kita cari lagi, anting-anting lagi itu. Makanya ya ada yang termahar dan ada yang masih di belakang, dan kalau nggak laku nggak masalah. Itu untuk koleksi sendiri nanti gitu. Tapi yang pasti koleksinya saya 99% sepuh original, 99% lah. Yang 1% itu baru sobat, baru ada yang STW-nya 1, barunya berapa itu ya. Ya sebagai pembelajaran lah, sebagai perbandingan pembelajaran, karena biar tidak keblondrok sobat, tidak keblondrok ya. Karena channelnya Bang Komet sendiri kalau di sana mau memahari kerisnya ya silahkan saja yang mau memahari, insya Allah. Kalau Bang Komet katakan ini sepuh ya sepuh, kalau STW ya STW, kalau baru ya baru sobat. Untuk pusaka yang kedua sobat, ini dulu pernah saya review di awal-awal saya mendapatkannya, dan pernah ini ditawar sama subscriber juga, namun belum cocok, dan ini saya akan review lagi, dan ini sudah saya gosok, waranganya sudah saya gosok, dan bagian bilahnya juga sudah saya cuci
sudah agak lumayan bersih, cuci tinggal mewarangi. Ini sebenarnya juga sudah saya warangi, namun warangannya tidak terlalu bagus, ya hasilnya tidak maksimal, Ini keris ini tombak yang cukup lumayan langka sih sebenarnya. Makanya bagaimana, mari kita review sobat ya. Nah, ini tombaknya. Ini tombak yang sebenarnya cukup lumayan langka. Kalau Bang Komet sendiri kita mencari di lokasian itu sulit sekali mencari tombak yang seperti ini. Rata-rata itu bliring, udup nonton itu biasa banyak-banyaknya. Lah ini dapur apa Bang Komet? Kalau ini saya mengatakan dapurnya itu dapur sapi tabon sobat. Ini dapurnya dapur sapi tabon kalau menurut Bang Komet. Cuma di bagian ini, di bagian sorsorannya, sayapnya sorsoran ini ada tindik dua. Ini mungkin dulu ada anting-antingi ya sobat. Ada anting-antingi mungkin sudah terlepas. Dan melihat dari ciri besinya, ciri besi dan model-model garapnya ini, saya mengestimasikan ini tombak yang memang dulu dibuat di era Mataram Senopaten, era-era awal di saat berdirinya Mataram ya, di eranya Panembahan Senopati kalau tidak salah ya, Danang Sutawijaya ya, di era-era itu. Kalau berbangun setelah peralihan ya, setelah Majapahit akhir itu, melihat dari bentuknya, model garapnya dan ciri-ciri besinya. Ciri-ciri besinya ini Mataram Senopaten dan ini original ini saya dapatkan dari tetangga desa. Ini warangkannya sudah cukup lumayan ajur, cuma ini sudah saya lem. Ini warangkannya, ini dulu ya berbarut karat, dan ini sebenarnya sudah saya warangi sobat, namun tidak terlalu berhasil. Warangannya sudah lumayan ajur, tidak bisa dipakai. Nah, ini panjang bilahnya itu bagian metuk bawah ini sampai ujung atas ini 30 cm sobat, 30 lebih sedikit lah, ini 30 cm mulai sini sampai metuk sini 30 cm. Ini panjang dan paksinya ini sekitar 12-13 ini, 12-13 ini keseluruhannya hampir 45-an lah, hampir 45 keseluruhannya. Ini jenis tombak sapit abon dengan tindik dua. Ada yang mengatakan konconya Bang Komet, temannya Bang Komet ini itu tombak baru kelinting gitu. Baru kelinting itu tombaknya siapa ya, itu tokoh dahulu itu. Baru kelinting masalah itu ya subhanallah alam lah, yang namanya barang-barang kawak siapa yang tahu, dan kita dapatkan ya hanya di warga masyarakat. Namun Bang Komet sendiri tidak terlalu mengenal yang punya, maksudnya kan tetangga desa yang agak jauh, namun menurut penuturannya ini juga sudah turun temurun. Dan ini saya mengatakan ini kok sepuh original ya begitu. Logikanya kita mendapatkan keris langsung dari sang pemilih awal. Pemilih awalnya itu adalah warga masyarakat biasa dan sudah turun temurun, ya saya pastikan itu sepuh original. Kalau kita dapatkan dari para pemain keris yang lain mungkin beda ya urusannya. Untuk latar belakangnya saya paham, latar belakang pemilik pertamanya tuh. Ini tombak yang jika memang ada yang berminat ya silahkan saja dimari. Ini cukup terjangkau menurut dari jenis tombaknya loh sobat ya. Untuk dari jenis tombaknya yang masih utuh, panjang, dan geger sapinya cukup lumayan masih tegas geger sapinya. Ini sebenarnya menjadi kelangenan, namun ya begitu,
sambil kita review. Ada yang berminat ya silahkan, gitu aja. Itu sobat ya, memang kita mengkoleksi sebuah tosa najis. Kalau Bang Komet sendiri itu dasarnya yang menjadi pertimbangan awal itu sebenarnya yang sepuh, yang original itu. Nah, untuk masalah utuh, masalah pamor itu bahasa kasare nomor 2 lah ya. Yang pertama saya tanyakan, kalau kita kadang itu ada teman kerisan yang menawarkan, itu sepuh enggak gitu. Yang pertama saya tanyakan itu. Nah, setelah kita tanyakan itu, kita tanya yang lain. Tuh. Kalau sudah sepuh original, saya jamin lah itu menjadi pertimbangan awal Bang Komet. Nah, ini termasuk tombak yang cukup lumayan langka dan sepuh original sobat. Itu. Oke ya sobat, terima kasih telah menonton videonya Bang Komet pada malam hari ini. Ini semoga bermanfaat, bisa menjadi perbandingan model gambar, model video wesi aji yang ori sepuh itu bisa dibandingkan dengan video-video lain sebagai pertimbangan. Ya, semoga saja bermanfaat dan barokai. Yang penting ya kita selalu silaturahim, walaupun lewat video YouTube ya sobat. Silaturahim yang sebelumnya tidak kenal teman sobat subscribe yang ada di luar Jawa, yang ada di Jakarta dan sebenarnya tidak kenal, akhirnya sekarang bisa WA-WA-an gitu, sebagai menambah persaudaraan sobat ya. Oke sobat, terima kasih ya. Ngapunten sedaya kalepatan, mohon maaf segala kesalahan sobat. Semoga ini bermanfaat. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.